Itu perlukan. Kami mau nengok betul. Jadi grogi. Oke, kita doa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di tengah segala aktivitas kami boleh menyediakan waktu sama-sama duduk di tempat ini untuk boleh mempersiapkan pengajaran kami untuk 2 minggu ke depan. Untuk berkati waktu ini, berkati setiap kami, boleh membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan sebelum kami sampaikan kepada setiap anak-anak. Tuhan pakai waktu ini untuk kami boleh saling memperlengkapi satu dengan lain. Terima kasih Tuhan, dengan Tuhan Yesus syukur dan berdoa, amin. Ya, temanya sebuah perkataan dari penciptamu, diambil dari Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dan Lukas 20 ayat 9 sampai 19 ya. Ini bab baru, triwulan baru ya. Tapi ini pelajaran pertama yang merupakan seperti pengantar lah lebih tepatnya ya. Poin utamanya Allah telah berfirman kepada manusia sehingga manusia tidak dibiarkan manusia memahami hidup dengan usaha mereka sendiri. Tujuannya ada 3. Memahami perbedaan antara wahyu Allah, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua, melihat pentingnya mempelajari Alkitab. Yang ketiga, mempelajari sebuah ayat Alkitab. Nah, ini yang ketiga ini nanti kita bahas karena kayaknya tidak terlalu kena ya. Nah, teman-teman, Rasul, nah, tahu gambar apa ini? Tidak tahu. Ada yang tahu tak gambar apa ini? Itu CPU sekolah minggu kan. PC sekolah minggu edisi 2023 ya ini. Nah, ini boleh dibilang sebuah PC gaming ya, Rasul ya. Nah, Rasul bisa enggak kasih tahu ke saya kira-kira dari sebuah CPU gaming ini komponennya apa aja? Yang kompeten aja lah. Hah? Yang pasti listrik kan. Ada kabel, tapi iya juga ya kabel ya. Iya, nggak ada salahnya juga. Ada apa lagi? Yang paling utama ada apa? CPU. Motherboard. Oke, ada lagi ya? CPU. Memori. Terus? CPU. Prosesor. Ada lagi? Kipas. Oh, iya, betul juga sih. Terus ada lagi? Graphic card. Wah, itu yang keren. Apa lagi? Power supply. Ada lagi? Pendingin ya. Kakek dulu, sabar bos. Jangan cepet nih bos, belum sampai ke sana. Nah ya, kurang lebih isi dari komputer tadi itu inilah ya. Nah, ada prosesor, ada memori, hard disk yang mungkin sekarang diwakili teknologi generasi terkini, SSD ya. Kau ada harganya mas? Harganya nanti kapan ya? Bisa diatur. Ada graphic card, ada casing yang pasti ya. Tadi nggak ada nyebut ya, casing. Ada power supply dan ini tadi yang ditanya Los Henry nih. Apa tuh tadi itu? Nah, apa itu Los? Cooler ya. Nah, saya mau tanya dulu nih. Ini sorry nih, berhubung saya nih seorang teknisi, mungkin yang lain tidak berpengalaman. Saya mau tanya nih, kalau waktu kita merakit semua komponen ini jadi satu PC yang tadi kita lihat dengan kerennya begini bentuknya ini, kira-kira menurut Rasul bagian mana yang paling sulit instalasinya? Duit. Mahal. Betul juga ya. Masakan. Nah, ceritanya anggaplah duit ditahan ini. Bagian mana yang paling sulit untuk dipasang? Paling sulit dipasang. Guling. Kayaknya nih. Hah? Tadi ada yang bilang apa? Guling. Nah, ini ya. Betul ya. Colok-colok. Bagian paling rumit instalasinya ini adalah bendo satu ini rupanya. Nah, bayangin bendo satu ini datang dengan barang sebanyak ini. Nah, lo Kalau orang teknik biasa. orang teknik biasa. Pertanyaan saya, meskipun saya ini seorang teknisi yang sudah nangani ini mungkin udah puluhan biji yang model begini nih ya. Nah, barang ini waktu diinstalasi saya perlu apa? Obeng. Yang paling penting saya butuhin namanya manual book. Saya pernah kasus datang satu unit manualnya hilang, matilah saya dengan barang sebanyak ini.
kira-kira yang mana yang saya harus pasang ya, karena ini satu heatsink itu bisa untuk beberapa jenis mainboard, beberapa tipe ya. Jadi tidak datang hanya untuk satu jenis tipe, itu enak kalau itu. Buktinya nih kakinya aja bisa macam-macam. Barang ini datang tanpa manual book, pusing lah saya kalau sudah begitu. Hanya beruntung zaman sekarang, zaman now, saya tinggal buka Google, cari manual book yang baru. Nah, setelah itu dipasang, baru kita bisa lihat satu barang yang ini bukan iklan ya, cuma agak komersial sedikit lah ya. Oh, kok ada jalan videonya, cuma suara doang. Cooler master. Ini yang tadi lah, gimana sih? Alhamdulillah cooler master. Iya. Ya bisa itu biar bisa terang-terang gitu ya. Nah, itu baru bisa kita buat begitu ketika kita mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam manual book dari si Cooler Master tadi. Kalau nggak ada itu, ya pusing lah kita. Nah, selasa sama dengan itu, antara Allah dan manusia terjalin satu hubungan itu tidak segampang yang kita bayangin. Sehingga ini ada satu teolog, dia kasih satu statement nih. Religious knowledge of God wherever existing comes by revelation. Otherwise we should be committed to the incredible position that man can know God without his willing to be known. Nah, ini jago bahasa Inggris siapa nih? Tolong diterjemahin nih. Lo Saco kayaknya bisa nih. Dia udah ketawa dulu soalnya nih. Ayo Lo Saco silakan terjemahin. Malu dia. Ada Lo Saco bisa terjemahin? Ada? Aduh, jangan lagu, malu lagu. Ayo Sentri lah gitu. Dia yakin tuh kayaknya. Tes. Silakan. Dan Allah tentang keberadaannya ya datang dari pernyataan. Dengan kata lain kita harus komit ya, komit pada posisi di mana manusia itu mengetahui Allah tanpa keinginan dia untuk diketahui. Ada yang lebih pas lagi? Silakan. Silakan. Ada yang lebih jago lagi bahasa Inggrisnya? Silakan. Nah, ayolah kalau gitu. Tolong nggak tahu. Anak Jackson. Pengenalan akan Allah dimanapun itu dan semua yang ada, pengenalan akan Allah itu hanya datang melalui wahyu. Kalau tidak begitu maka kita akan komit dan artinya kalau tidak begitu kita justru akan komit kepada satu posisi yang luar biasa di mana manusia malah bisa mengenal Tuhan tanpa keinginan Tuhan dikenali. Lebih gitu ya. Selesai ya. Jadi ini pengetahuan religius tentang Allah dan bentuk gimana pun tuh datang dengan wahyu. Kalau enggak kita harus kurang lebih itu mengambil satu komitmen bahwa kita manusia tuh punya posisi yang sedemikian luar biasa sehingga kita bisa mengenal Allah tanpa keinginan Allah untuk dikenali. Jadi dengan kata lain, kita bisa mengenal Allah, kita bisa berhubungan dengan Allah itu karena Allah yang punya inisiatif wahyu Allah kepada manusia. Nah, ini pelajaran kita selama beberapa minggu adalah tentang wahyu. Nah, wahyu Allah itu terbagi dua. Rasul kasih tahu apa itu aja? Wahyu umum dan wahyu khusus. Iya, pintar ya, wahyu umum dan wahyu khusus. Silakan. Nah, Allah pencipta kita telah mewahyukan dirinya dengan cara kerja dan ciptaannya. Cara kerja ciptaannya Allah mewahyukan diri untuk menyingkapkan karakter, rencana dan maknanya bagi semua ciptaan kepada manusia dengan cara dua macam wahyu ini. Ada wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah apa, Rasulullah? Wahyu umum menurut Rasulullah apa?
Apa? Lagunya. Silakan. Allah menyatakan dirinya melalui segala ciptaan yang sudah Dia ciptakan. Jadi kita mengenal Allah dari apa yang Dia ciptakan. Wahyu khusus? Melalui pribadi Kristus yang datang ke dalam dunia. Ya, itu intinya ya. Tapi kalau yang saya dapatkan ini ada beberapa, ada sedikit penafsiran bunyinya demikian. Wahyu umum adalah pengungkapan diri Allah dan kebenaran Allah yang tersedia untuk semua orang sepanjang waktu dan di semua tempat melalui seluruh ciptaan. Itu wahyu umum. Jadi semua orang bisa mendapatkan wahyu umum. Sisi lain, wahyu khusus diwahyukan kepada sekelompok orang tertentu dalam waktu tertentu dan di tempat tertentu. Nah, ini mungkin wahyu yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang mungkin kita tahu dalam khusus ya. Nah, Ibrani 1 ayat 1 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Penulis Ibrani, Rasul Paulus menulis 2 kali Allah telah berfirman menurut Alkitab. Allah adalah pencipta setiap hal yang ada, tetapi satu-satunya cara kita dapat mengetahui lebih banyak tentang Allah daripada yang kita ketahui dari ciptaannya adalah melalui apa yang sudah Allah firmankan. Nah, kita masuk ke bagian yang di Show Me Jesus, karena di Show Me Jesus kayaknya dia langsung tarik ke firman ya. Jadi saya bawa dari wahyu dulu, karena gimana pun terkait itu harusnya garis besarnya dari wahyu, bukan dari firman langsung. Di sini si Show Me Jesus itu menekankan ada perbedaan 2 wahyu yang firman ini, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru ya. Nah, bagaimana Allah berbicara di zaman perjanjian lama? Bagaimana Allah mewahyukan dirinya dalam perjanjian lama? Berbagai cara itu menunjuk kepada sarana atau mungkin orang bagaimana Allah mewahyukan dirinya kepada manusia. Contohnya, ini kejadian apa loh saudara? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di sini kita melihat satu penyataan diri Allah yang luar biasa. Allah datang, Allah tanya kan, Adam di mana engkau? Apakah Allah tidak tahu Adam ada di mana? Tahu. Tapi kenapa mesti Allah bertanya? Di sini kita melihat Allah menyatakan dirinya terlebih dahulu kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya kita juga melihat ini kisah bagaimana Abraham menerima janji Allah. Abraham yang dikenal sebagai bapak orang percaya sudah berapa minggu lalu kita pelajari. Apakah Abraham benar-benar dari awal beriman dulu, atau sebaliknya Allah dulu menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya, menyatakan rencananya kepada Abraham. Selanjutnya kita juga lihat siapa ini? Yakub ketemu Tuhan, berbicara Tuhan dalam mimpi, sarana yang Allah pakai untuk berbicara kepada umatnya. Lanjut lagi, ini apa? Musa dapat 2 loh batu yang ditulis langsung oleh jari-jari Allah. Kita lihat Allah menyatakan dirinya berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan umatnya dengan cara yang berbeda lagi. Ini siapa? Bileam. Bahkan Allah pakai seekor keledai untuk berbicara kepada Bileam. Dan seterusnya mungkin ada banyak nabi-nabi dalam perjanjian lama. Allah pakai macam-macam cara. Ada itu suara yang mungkin angin sepoi-sepoi, dalam api ada Tuhan. Di situ Tuhan berbicara kepada manusia. Tuhan mewahyukan dirinya kepada manusia seperti kepada nabi-nabi ini ya di perjanjian lama. Selanjutnya Ibrani 1 ayat 2, minta Lause Henry baca tolong. Bagian yang di pol ayat 2-nya Lause. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oke, terima kasih.
Nah, ini perbedaan yang kedua yang dibawa oleh buku Show Me Jesus ya. Jadi satu, Allah mewakili diri dalam firman itu di perjanjian lama, ini yang kedua di perjanjian baru. Perjanjian baru melihat anak Allah sebagai nabi yang datang menggantikan Musa, digenapkan di dalam Lukas pasal 7 ayat 16. Minta langsung ya dibaca. Lukas 7 ayat 14. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah merawat umatnya. Oke, makasih. Nah, ini lihat bagaimana Yesus itu dikatakan sebagai nabi besar yang menggenapinya ya, menggenapi nubuatan yang lama ya. Di sepanjang Ibrani, penulis Ibrani itu menunjukkan bahwa sang anak lebih besar daripada para malaikat Musa dan Harun sekalipun ya. Dia memulai suratnya dengan menuliskan bahwa wahyu anak itu lebih unggul dari firman Allah sebelumnya. Perjanjian baru berpusat di sekitar firman dan perbuatan Yesus Kristus ketika ia ada di dalam dunia. Setelah dia ke surga melalui karya Roh Kudus, dia mengutus Roh Kudus dan datang kembali dalam wahyu ya. Penulis Ibrani menekankan dua karakteristik sang anak yang menunjukkan kebesarannya. Yang pertama, sang anak telah ditunjuk sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Sang anak akan mewarisi semua bangsa. Mazmur 2 ayat 8. Minta Rasul Lewi. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Oke, terima kasih. Yang berarti di sini kesimpulannya kita semua ini adalah warisannya ya, miliknya. Yang kedua, sang anak adalah dia yang oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di ayat pembukaan Injilnya Yohanes berparalel dengan pembukaan Kejadian. Di Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Allah menciptakan semua yang ada dengan berfirman. Di Injil Yohanes, firman pencipta itu adalah Allah Putra yang datang dalam daging dalam Yesus Kristus. Maka kita mengikatkan wahyu sang anak dengan penciptaan segalanya. Jadi kalau mau disimpulkan dari dua poin ini, sang anak itu lebih besar dan wahyu yang datang melalui dia lebih besar daripada apapun yang datang sebelum dia. Jadi ini adalah satu bentuk penggenapan dari wahyu Allah. Nah, selesai kita melihat satu perumpamaan yang tertulis dalam Lukas pasal 20 ayat 9-19 untuk menjelaskan hal ini ya. Lukas 20 ayat 9-19 kita baca gantian mulai dari Losajo paling belakang ya. Ayo Losajo. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakan kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, sampai hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. 13. Maka kata Tuhan kepada murid itu, apakah ya harus berbuat? Aku menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan itulah ini menjadi milik kita. Dan melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Dia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan.
Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan runtuh. 19. Lalu ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tapi mereka takut kepada orang banyak. Oke, makasih waktu-waktu. Nah, pertanyaan di sini untuk kita menelaah Lukas 20 perempuan ini ya, apa masalah yang dihadapi penyewa tanah itu? Apa yang mereka alami masalahnya para penyewa tanah? Masalahnya Penyewa tanah menghadapi masalah apa? pemilik tanah Penyewa. Mereka Penggarapnya tidak rela kasih ke pemilik. Mereka tidak rela, jadi datang yang punya minta jatah lah intinya kan. Mereka tidak rela. Pertanyaan kedua, bagaimana penyewa ini kita ganti betul penggarap ya, tanah itu memperlakukan hamba dari sang tuan. Fasih ya. Nah, terus mengapa akhirnya sang tuan mengutus anaknya? Kira-kira kenapa? Anak buah sudah dibantai, kirim anak pula dia. Supaya mereka tahu nih yang punya datang ya. Dengan harapan tentu yang anak ini pasti beda kualitas lah ya dengan si hamba-hamba. Kalau hamba-hamba mungkin sudah datang tagih, tidak dapat dibalik. Kalau anak mungkin sesuatu yang beda, punya kuasa yang mau ambil alih atau apa ya. Nah, selanjutnya bagaimana para penyewa tanah itu memperlakukan sang anak? Malah dibunuh ya. Apa yang terjadi pada para penyewa tanah itu setelah mereka melakukan ini? Apa yang terjadi? Ayat 16. Lihat loh. Kata membinasakan penggarap-penggarap itu ya. Pertanyaannya, apa yang dapat menyelamatkan penyewa itu sekarang kalau sudah gitu? Ada yang bisa selamatkan enggak? Ada yang bisa selamatkan? Ketika dia sudah bunuh hamba, bahkan juga bunuh anak. Sekarang mereka menghadapi satu vonis lah ya itu ya, mau dibinasakan. Kira-kira ada yang bisa menyelamatkan? Ada? Ada. Siapa? Kalau bosnya itu ampunin mereka. Kalau bosnya ampuni, apakah dia akan ampuni? Nah, ya, bagaimana para pemimpin bereaksi kepada perumpamaan itu? Nah, ini yang kita mau pelajari. Reaksi pemimpin agama. Apa reaksinya? Ayat 19 dikatakan, lalu ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Nah, ini satu hal yang kita lihat dari wahyu Allah dalam bentuk ini ya, perumpamaan ini. Nah, kita lihat apa maknanya bagi kita perumpamaan ini. Yang pertama, ada kegagalan orang-orang itu untuk mendengarkan apa yang telah Allah katakan di masa lalu. Jadi kalau si pemilik tanah kirim utusan kepada si penggarap-penggarap tanah, ini sama dengan Allah tuh sudah ngasih tahu. Medianya banyak, tadi kita belajar sama-sama. Ada yang melalui nabi, ada yang melalui kejadian-kejadian yang mungkin enggak dengan cara yang kaku, formal. Ada juga yang mungkin cuma dalam mimpi. Tapi Allah tuh menyampaikan satu maksud, satu rencana, satu kehendaknya bagi umatnya. Dan di situ ada kegagalan orang-orang ini, penggarap-penggarap ini, kita untuk gagal
mendengarkan apa yang sudah Allah katakan di masa lalu melalui firman Allah, wahyu Allah, melalui mungkin nabi-nabi ya. Yang kedua, Allah bukan hanya terus berfirman, tetapi kita lihat satu inisiatif luar biasa dari Allah. Ketika firman itu disampaikan melalui hamba-hambanya, utusan-utusannya, mungkin kurang greget, kurang menggigit, atau mungkin masih kurang ditanggapi oleh manusia, Allah pilih untuk mengutus anaknya. Allah berbicara secara unik dalam putranya. Keunikannya itu kita udah belajar bahwasanya apa yang disampaikan itu lebih berkuasa daripada apa yang disampaikan oleh nabi-nabi yang menyampaikan kehendak Allah kepada umat. Yang terakhir, kita belajar bahwa apa yang telah Allah firmankan oleh Sang Anak dan firman-Nya yang terakhir sebelum penghakiman. Sama seperti tadi, setelah para penggarap itu menangkap dan membunuh Sang Anak di sana, mereka harus menghadapi penghakiman. Dan ketika penghakiman sudah datang, ada tidak lagi yang bisa menyelamatkan mereka? Tidak. Sama seperti itu ya Rasulullah ya. Kita diperhadapkan pada satu masa nanti akan ada masa penghakiman. Ketika wahyu Allah, kehendak Allah itu disampaikan kepada kita terus menerus, kita tidak milih, tidak taat, kita akan ketemu pada masa penghakiman di mana tidak ada gunanya lagi. Nah, Rasulullah tadi waktu kita berbicara tentang bagaimana merakit sebuah komputer, bagian tersulit dari merakit komputer itu adalah memasang yang namanya water cooling ini ya, water block itu, master liquid maker. Nah, tapi kita diperlengkapi dengan satu yang namanya user manual. Di sana kita dipandu untuk boleh dengan gampang mengikuti langkah demi langkah bagaimana menginstalasi alat ini sampai bisa berfungsi dengan normal. Nah, sama dengan itu, selesai kita juga dikasih Allah wahyu yang lengkap. Bagaimana Allah menyatakan dirinya, kehendaknya kepada kita. Wahyu Allah itu sudah diberikan kepada kita dalam bentuk firman yang sudah lengkap, yang bisa kita pakai, bisa kita baca kapanpun. Pertanyaannya, apakah kita akan pakai user manual yang sudah Allah kasih dalam hidup kita ini untuk kita boleh mengerti rencana Allah, atau kita masih mencoba-coba untuk mencapainya dengan kemampuan kita sendiri. Ingat tadi di awal seorang teolog ini bilang, Hugh Ross McIntosh ya, dia bilang satu kalimat ini. Nah, pengenalan tentang Allah itu dimanapun datang dengan wahyu, yang artinya Allah sendiri yang berinisiatif menyampaikannya kepada kita. Kalau enggak, kita harus meyakini bahwa kita ada di posisi yang sedemikian luar biasa sehingga kita bisa mengenal Allah tanpa keinginan Allah untuk dikenali, dan itu mustahil. Jadi pengenalan akan Allah datang oleh wahyu. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya persiapkan, karena ini pelajaran pembuka, mungkin juga tidak bisa terlalu dalam. Saya serahkan ke contoh. Ibu plus ya, thank you buat Prof. Santoso untuk presentasinya. Secara ya PPT sudah cukup baik untuk poin-poinnya, kita digodok lagi juga, jadi nggak langsung menjeplak dari Song Jesusnya. Kalau untuk teknisnya mungkin font yang kecil masih bisa diperbesar, itu hanya hal teknis. Kemudian untuk catatan yang di bagian awal, setelah dari tampilan video puller itu, jadi kan Rasul Santoso langsung masuk nih ke soal kita sama Tuhan gitu. Nah mungkin perlu dibikin jembatannya dulu, misalnya nah ini baru satu contoh kasus soal CPU ini gitu. Nah menariknya, kita di dalam menjalani kehidupan ini ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Misalnya kita boleh masukin contoh, misalnya nggak cuma soal CPU, misalnya soal handphone, ya laptop. Terus misalnya kalau kalian mungkin tugas juga lewat Google, YouTube, kalian bisa cari jawaban lewat sana, diajari lewat sana dan sebagainya. Nah ada banyak pertanyaan yang bisa perlu kita ketahui lebih jauh gitu loh.
Bahkan ini bukan hanya sekedar soal pengetahuan tentang itu saja, tapi untuk mengenal tentang kita tuh siapa, Tuhan itu siapa, kita tuh butuh itu gitu. Nah pertanyaannya dari mana? Nah, jadi Rasul boleh banyak paparkan contoh-contoh di awal untuk menolong Rasul calling back di bagian akhir. Supaya kalau tadi kan kalau hanya tadi contohnya soal CPU atau cooler itu, maka di bagian akhirnya akan mengalami kesulitan untuk ditarik lagi. Jadi karena ini kan hanya bersifat pengantar, Suami Yesus ingin kasih tahu kalau manusia itu bisa tahu tentang siapa dia, siapa Tuhan atau apapun itu, semua itu bisa dilihat dari wahyu itu. Ada wahyu umum dan wahyu khusus, makanya nggak terlalu dibahas secara spesifik. Nah, supaya kita juga bisa lebih banyak mengkaitkan hal konkret apakah anak-anak, Rasul juga bisa paparkan di contoh-contoh awal itu. Misalnya, mungkin kalian pernah nggak mempertanyakan misalnya berbuat baik itu benar-benar nyelamatin atau enggak misalnya, atau ada permasalahan-permasalahan yang lain dan sebagainya. Nanti di bagian akhir Rasul bisa calling back itu lagi, bahwa ketika kita melihat kepada apa yang sudah Allah berikan lewat pewahyuannya secara wahyu umum, wahyu khusus, semua itu yang kayak Rasul tadi bilang kan, kita butuh ini Alkitab ini, kita butuh Yesus Kristus itu juga. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tadi Rasul paparkan di awal itu Rasul bisa pakai lagi di akhir. Kalau misalnya yang soal umum itu kan ya bisa kita bilang, ini kita punya Google loh, kita bisa tanya ini, bisa tanya ini. Tapi untuk tahu soal bagaimana kita diselamatkan, bagaimana ini, kita nggak bisa cuma itu tahu dan kita lakukan itu dengan diri kita sendiri. Justru itu semua diperkenalkan lewat apa yang Tuhan singkapkan kepada kita itu melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Dan kita melihat itu semua di dalam Injil, di mana kematian Kristus yang menolong setiap kita. Nah, makanya kenapa di Roma 1 di dalam ayat 16-17 dia bilang bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, setelah perikop itu di bawahnya dilanjutin lagi bahwa manusia itu sebenarnya bodoh. Karena apa? Karena sebenarnya Allah itu sudah menunjukkan itu semua, tapi karena hati mereka sehingga mereka tidak bisa melihat hal itu. Nah, jadi mungkin Rasul perlu paparkan banyak contoh supaya overview yang dimaksud dari bab 1 ini setidaknya bisa tercapai dan bukan hanya bersifat informasi saja ke anak-anak gitu. Karena nanti dari overview ini yang akan guiding lain ke bab 2, bab 3 dan bab selanjutnya gitu. Jadi usulan saya mungkin perlu ditambahkan contoh-contoh yang lain supaya ada jembatan, nggak langsung loncat dari cooler itu langsung masuk ke kita sama Tuhan. Nah, nanti itu akan helpful di bagian belakang bagaimana kita bisa menjelaskan pada anak-anak. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Kalau mungkin dari Sian atau dari saya oke sih untuk materi pembuka juga, jadi saya rasa oke lah untuk segini. Contohnya dari Saya rasa jadi di bagian yang penyewa penggarap tadi kayaknya ada satu hal yang saya agak bingung. Sini. belum tidak sampai. Oh iya, sorry. Yang tidak dijawab. Yang bagian pertanyaan terakhir ya. Apa yang dapat menyelamatkan para penyewa tanah itu penyewa atau penggarap yang Ini kayaknya semuanya harus ganti penggarap lebih pas nih. Dia iya. pakai dari yang ini punya Yesus. Mesti saya ganti penggarap. baik. Sudah dijelaskan. Rasulullah, kalau terkait dengan perumpamaan ini, kalau misalnya kata Rasulullah takut anak-anak tuh nggak terlalu enggak dengan maksudnya Rasulullah, mungkin nggak perlu dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tapi langsung masuk ke next slide-nya yang di guideline dengan yang versus kita itu yang selanjutnya itu. Jadi itu bisa langsung dikaitin. Kalau andai kata misalnya Rasulullah takut anak-anak tuh datang ke habis dari bahas ini, terus kok jadi nyambunginnya ke kita gitu. Kalau misalnya Rasul bingung, kan sebelumnya kan udah dibahas soal bagaimana Allah itu berbicara kepada kita. Nah, menariknya setelah dari ML di dalam PB Tuhan kasih dari satu perumpamaan yang coba kita lihat bagaimana cara Allah itu berbicara kepada manusia juga. Oh, ternyata dimulai dari satu perumpamaan tentang adanya penggarap, adanya ini gitu. Nah, jadi kalau mau langsung dimasukkan ke situ tuh bisa. Tapi kalau Rasul pengen adanya suatu semacam momen
dimana mereka itu memikirkan lebih jauh biar nggak mentah-mentah terima doang, bisa pakai ini gitu. Tapi kalau Roselose lihat kemampuan anak Roselose, terus situasi kelasnya yang mungkin tiba-tiba nggak kurang kondusif, ya beranikan saja untuk mungkin langsung next slide-nya gitu, nggak mesti pakai. Tapi kalau misalnya memang mau, boleh juga gitu. Ya, selesai yang lain ada tambahan. Ya, untuk pengumuman nanti ya kita akan rapat jam 12 siang di ruang rapat. Dan di depan kita tidak ada KP,